Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisatul Huriah Hamid Putri, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai asuhan keperawatan klien dengan ketidakberdayaan dan juga keputusasaan. Subpokok yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi ketidakberdayaan, kemudian ada definisi keputusasaan, kemudian ada penyebab ketidakberdayaan dan juga keputusasaan, tanda dan juga gejala dari ketidakberdayaan dan juga keputusasaan, rentang respon ketidakberdayaan dan juga keputusasaan, upaya promosi dan juga upaya prevensi yang bisa kita lakukan pada klien dengan ketidakberdayaan dan juga keputusasaan, aplikasi asuhan keperawatan dan juga contoh kasus. Yang pertama ada definisi ketidakberdayaan dan keputusasaan. Untuk definisi ketidakberdayaan kami ambil dari buku SDKI halaman 202, di mana ketidakberdayaan dapat didefinisikan sebagai persepsi bahwa tindakan seseorang tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan, persepsi kurang kontrol pada situasi saat ini atau yang akan datang. Sedangkan definisi ketidakberdayaan menurut Nanda adalah persepsi seseorang bahwa tindakannya itu tidak akan mempengaruhi hasil secara bermakna. Suatu keadaan di mana individu itu kurang dapat mengendalikan kondisi tertentu atau kegiatan yang baru dirasakan. Untuk definisi keputusasaan, menurut SDKI halaman 196, keputusasaan merupakan kondisi individu yang memandang adanya keterbatasan atau tidak tersedianya alternatif pemecahan pada masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut Nanda tahun 2015-2017, keputusasaan didefinisikan sebagai kondisi subjektif seorang individu yang memandang keterbatasan atau tidak ada alternatif atau pilihan pribadi serta tidak mampu memobilisasi energi demi kepentingan diri sendiri. Untuk penyebab dari ketidakberdayaan dan keputusasaan, di sini kami mengambil dari buku SDKI, di mana untuk penyebab dari keputusasaan kami mengambil dari buku SDKI halaman 196, di antaranya stres jangka panjang, kemudian penurunan kondisi fisiologis, kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual, kehilangan kepercayaan pada nilai-nilai penting, pembatasan aktivitas jangka panjang, dan juga untuk penyebab dari ketidakberdayaan kami juga mengambil dari buku SDKI halaman 202, di mana penyebab dari ketidakberdayaan diantaranya program perawatan atau pengobatan yang kompleks atau jangka panjang. Kemudian ada lingkungan tidak mendukung perawatan atau pengobatan dan juga interaksi interpersonal yang tidak memuaskan. Untuk tanda dan gejala dari ketidakberdayaan dan keputusasaan, kami juga mengambil dari buku SDKI. Untuk tanda dan juga gejala dari keputusasaan, untuk gejala dan juga tanda mayor yang bagian subjektif atau bagian yang dikatakan oleh pasien dan juga keluarga pasien, di mana pasien itu mengungkapkan keputusasaan. Sedangkan untuk bagian yang objektif atau bagian yang bisa kita amati, pasien itu akan berperilaku pasif. Untuk gejala dan juga tanda minor dari keputusasaan yang bagian subjektif, pasien itu akan sulit tidur, kemudian selera makan menurun. Sedangkan untuk bagian yang subjektif itu untuk bagian yang objektif, afeknya itu datar, kemudian kurang inisiatif, meninggalkan lawan bicara, kurang terlibat dalam aktivitas perawatan, dan pasien itu akan mengangkat bahu untuk menunjukkan respon pada lawan bicara. Untuk tanda dan gejala dari ketidakberdayaan, gejala dan juga tanda mayor yang bagian subjektif, itu pasien itu akan menyatakan frustasi atau tidak mampu melaksanakan aktivitas sebelumnya. Sedangkan untuk bagian objektif, pasien itu akan bergantung pada orang lain. Dan untuk gejala dan juga tanda minor yang bagian subjektif, pasien akan merasa diasingkan, kemudian menyatakan keraguan,
tentang kinerja peran, pasien juga akan menyatakan kurang kontrol, pasien menyatakan rasa malu, dan pasien akan merasa tertekan atau depresi. Dan untuk yang bagian objektif, pasien itu tidak berpartisipasi dalam perawatan dan akan terjadi yang namanya pengasingan. Untuk rentang respon dari keputusasaan dan juga ketidakberdayaan, untuk rentang respon keputusasaan, apabila pasien itu berespon adaptif, maka akan timbul yang namanya harapan. Kemudian pasien itu akan yakin, percaya, akan memiliki inspirasi, dan juga akan tetap hati. Sedangkan apabila pasien itu berespon maladaptif, maka pasien itu akan terjadi yang namanya putus asa. Kemudian tidak berdaya, akan terjadi yang namanya putus harapan, kemudian tidak berdaya, kemudian pasien akan putus asa, pasien akan apatis, gagal dalam kehidupan, ragu-ragu, sedih, depresi, bahkan pasien bisa melakukan yang namanya upaya bunuh diri. Kemudian untuk rentang respon dari ketidakberdayaan, apabila klien atau pasien itu berespon adaptif, maka pasien itu akan memiliki yang namanya harapan. Jika harapan itu berkurang dan juga mekanisme copingnya itu tidak adekuat, maka pasien itu akan mencari yang namanya kesempatan. Jika tidak ada kesempatan, pasien itu akan berada pada kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian itu akan menjadi berbahaya jika disertai dengan rasa pesimis. Hal ini akan membuat pasien itu tidak berdaya, dan juga pasien itu terus berespon maladaptif. Maka pasien itu akan terjadi yang namanya putus asa apabila pasien terus berespon maladaptif. Selanjutnya ada upaya promosi dan juga prevensi pada ketidakberdayaan dan juga keputusasaan. Untuk upaya promosi dan juga prevensi pada ketidakberdayaan bisa kita lakukan promosi harapan, kemudian promosi coping, dukungan memaafkan, dukungan pelaksanaan ibadah, dukungan pengambilan keputusan, dukungan pengungkapan kebutuhan, perasaan bersalah, dukungan keyakinan, dukungan proses berduka, manajemen mood, manajemen perilaku, manajemen stres, promosi dukungan keluarga, promosi dukungan spiritual, promosi harga diri, promosi kesadaran diri, dan promosi sistem pendukung. Sedangkan untuk upaya promosi dan juga prevensi pada keputusasaan, kita bisa lakukan promosi harapan, fasilitasi pengungkapan perasaan, fasilitasi perasaan bersalah, konseling, manajemen mood, manajemen perilaku, perlibatan keluarga, promosi dukungan keluarga, promosi dukungan sosial, promosi dukungan spiritual, promosi perawatan diri, dan juga promosi sistem pendukung. Untuk aplikasi asuhan keperawatan pada pasien ketidakberdayaan dan juga keputusasaan, untuk pada pasien ketidakberdayaan biasanya diberikan pada pasien yang diagnosisnya itu tidak terduga atau baru, kemudian pada pasien yang peristiwa traumatis, kemudian pada pasien yang diagnosis penyakit yang memiliki diagnosis penyakit klinis, kemudian pada pasien dengan diagnosis penyakit terminal dan pasien rawat inap. Sedangkan untuk keputusasaan, kita bisa berikan pada pasien dengan diagnosis penyakit kronis, kemudian dengan pasien dengan penyakit terminal, dan juga pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Contoh kasusnya di sini kami mengambil kasus di mana kasusnya itu berbunyi Nyonya D usia 30 tahun datang ke Rumah Sakit Jiwa Respati pada tanggal 20 April 2018 dengan wajah pasien itu tampak pucat. Saat ditanya, pasien itu hanya diam acuh tak acuh dengan tatapan kosong. Pasien juga tampak menghindari kontak mata dengan perawat, dan pasien itu tampak sering menghela nafas dalam. Keluarga pasien itu mengatakan bahwa pasien itu telah didiagnosa diabetes mellitus 1 tahun yang lalu. Hal tersebut sempat membuat pasien itu merasa sedih dan juga malu, sehingga pasien itu tidak dapat menerima penyakitnya.
Selain itu, penyakitnya itu membuat pasien frustasi karena pengobatan yang rumit dan karena ketidakmampuan pasien untuk melakukan aktivitas sebelumnya secara mandiri, yang kini harus dibantu oleh keluarga. Namun, pasien itu tampak semakin menderita dan juga putus asa selama 1 bulan terakhir ini. Pasien juga tidak bersemangat dan juga acuh tak acuh akan pengobatan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Untuk case study-nya di sini kami mengadakan pengkajian terlebih dahulu, kemudian diagnosa, kemudian kami membuat pohon masalahnya, kemudian membuat analisa data, membuat intervensi atau rencana keperawatan, kemudian melakukan implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Untuk pengkajian di sini untuk tanggal masuk rumah sakit kami menulis 30 April 2018, untuk tanggal dirawat di ruangan juga 30 April 2018, dan tanggal pengkajian 30 April 2018. Untuk ruang rawatnya ruang rawat Merpati. Pengkajian yang pertama yaitu pengkajian mengenai identitas klien yang terdiri dari nama. Di sini kami mencantumkan Nyonya Y, umurnya 30 tahun, pendidikan SMP, agamanya agama Islam, statusnya menikah, pekerjaannya ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, nomor rekam mediknya 334XXX. Untuk pengkajian yang kedua yaitu pengkajian mengenai alasan masuk, di mana data primer atau data yang langsung didapat oleh perawat itu keluarga pasien mengatakan pasien itu didiagnosa diabetes mellitus 1 tahun yang lalu. Dan untuk data sekunder, data yang diambil dari pengkajian di mana di sini dicantumkan bahwa wajah pasien itu tampak pucat, dan saat ditanya pasien itu hanya diam acuh tak acuh dengan tatapan kosong. Pasien itu tampak menghindari kontak mata dengan perawat dan pasien itu tampak sering menghela nafas dalam. Untuk keluhan utama saat pengkajian di sini kami mencantumkan saat ditanya pasien itu hanya diam acuh tak acuh dengan tatapan kosong. Pasien itu juga tampak menghindari kontak mata dengan perawat dan juga pasien itu nampak sering menghela nafas dalam. Untuk riwayat penyakit sekarang atau faktor presipitasi, di sini kami mencantumkan pasien itu dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Respati pada tanggal 20 April 2018. Dengan wajah pasien itu tampak pucat. Saat ditanya, pasien itu hanya diam acuh tak acuh dengan tatapan kosong. Pasien itu tampak menghindari kontak mata dengan perawat dan juga pasien tampak sering menghela nafas dalam. Keluarga pasien itu mengatakan bahwa pasien itu telah didiagnosa diabetes mellitus 1 tahun yang lalu. Hal tersebut itu sempat membuat pasien itu merasa sedih dan juga malu, sehingga pasien itu tidak dapat menerima penyakitnya. Selain itu, penyakit yang diderita pasien itu membuat pasien frustasi karena pengobatan yang rumit dan juga karena ketidakmampuan pasien untuk melakukan aktivitas sebelumnya secara mandiri yang kini harus dibantu oleh keluarga. Namun pasien itu tampak semakin menderita dan juga putus asa selama 1 bulan terakhir ini. Pasien juga tidak bersemangat dan juga acuh tak acuh akan pengobatan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Untuk pengkajian riwayat penyakit dahulu atau faktor predisposisi, pasien itu tidak pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu. Kemudian untuk faktor penyebab atau pendukung, di mana terdiri dari riwayat trauma, pasien itu pernah mengalami yang namanya penolakan pada usia 29 tahun, di mana pasien di sini sebagai pelaku. Untuk masalah keperawatan yang kami ambil yaitu resiko harga diri rendah kronis. Kemudian selanjutnya pasien itu tidak pernah melakukan upaya percobaan bunuh diri, sehingga tidak ada masalah keperawatan yang kami angkat pada percobaan bunuh diri. Kemudian untuk pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, seperti peristiwa kegagalan, kematian, perpisahan, klien itu tidak pernah melalui pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, sehingga tidak ada masalah keperawatan yang kami angkat. Kemudian untuk pernah mengalami penyakit fisik,
klien itu telah didiagnosa diabetes mellitus 1 tahun yang lalu, sehingga masalah perawatan yang kami ambil di sini ketidakstabilan kadar glukosa darah. Untuk riwayat penggunaan nafsa, klien itu tidak pernah menggunakan nafsa, sehingga di sini kami tidak mengangkat masalah keperawatan. Kemudian untuk upaya yang telah dilakukan terkait kondisi di atas dan juga hasilnya adalah klien itu telah mengikuti pengobatan penyakit diabetes mellitus, namun karena pengobatannya rumit dan juga klien itu tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri, sehingga pada 1 bulan terakhir itu klien tidak bersemangat dan juga acuh tak acuh akan pengobatan penyakitnya yang tak kunjung sembuh, sehingga masalah keperawatan yang kami ambil adalah ketidakpatuhan, karena di sini ada data yang menunjukkan bahwa klien acuh tak acuh akan pengobatan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada keluarga yang pernah mengalami gangguan jiwa. Kemudian selanjutnya ada pengkajian psikososial, di mana pengkajian ini dilakukan sebelum dan juga sesudah sakit. Untuk genogram, di sini dijelaskan bahwa orang tua dan juga mertua dari klien sudah meninggal. Kemudian klien itu memiliki 2 orang adik laki-laki, sedangkan suami klien itu memiliki 1 orang adik perempuan. Sekarang klien itu tinggal bersama suami dan juga 1 orang anak perempuannya. Kemudian di sini ada pengkajian psikososial yang terdiri dari pola asuh, di mana pasien itu tinggal bersama suami dan juga anaknya. Kemudian untuk pola komunikasinya dijelaskan bahwa ketika ditanya, klien itu hanya diam acuh tak acuh dan juga menghindari kontak mata. Untuk pola pengambilan keputusan, yang mengambil keputusan dalam keluarga itu adalah suami klien, sehingga masalah keperawatannya yaitu isolasi sosial, karena di sini ada data yang menunjukkan bahwa klien itu diam acuh tak acuh dan juga menghindari kontak mata. Untuk konsep diri, di mana terdiri dari citra tubuh, dijelaskan bahwa klien itu malu, sehingga dia itu tidak dapat menerima penyakit diabetes mellitus yang telah diderita 1 tahun yang lalu. Untuk identitas, klien itu adalah seorang istri yang hanya tinggal bersama suami dan juga anak perempuannya. Klien itu seorang ibu rumah tangga yang hanya mengurusi kehidupan rumah tangga klien. Kemudian perannya dalam keluarga itu, klien itu menjadi istri, namun karena penyakitnya sekarang yaitu penyakit yang diderita klien itu tidak bisa beraktivitas secara mandiri, sehingga tidak mampu menjalani perannya, dan klien merasa sedih dan juga malu. Sedangkan untuk di kalangan masyarakat, klien itu hanya sebagai masyarakat biasa. Untuk ideal diri, klien itu ingin segera sembuh dan ingin melakukan aktivitas secara mandiri tanpa bantuan keluarga. Untuk harga dirinya, klien itu merasa sedih dan juga malu serta tidak mau menerima penyakitnya. Selain itu, klien itu frustasi karena pengobatan yang rumit dan ketidakmampuan klien untuk beraktivitas secara mandiri. Untuk masalah keperawatannya, kami di sini mengangkat beberapa masalah keperawatan, diantaranya ketidakberdayaan, keputusasaan, dan juga risiko harga diri rendah. Untuk hubungan sosial, orang yang berarti atau terdekat dengan klien adalah suaminya. Setelah itu, peran serta dalam kegiatan kelompok atau masyarakat, klien itu tidak pernah terlibat dalam kegiatan kelompok atau masyarakat. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain, klien itu frustasi dengan penyakitnya, sehingga ia itu tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Untuk pengkajian spiritual yang terdiri dari agama, klien itu beragama Islam dan meyakini adanya Tuhan. Klien juga rajin beribadah, sholat selama di rumah dan juga di rumah sakit. Untuk pandangan klien terhadap gangguan jiwa, klien itu mengatakan bahwa gangguan jiwa itu merupakan gangguan yang terjadi akibat terlalu banyak stres, kemudian akan mengakibatkan orang itu menjadi tidak terurus, seperti dekil dan juga kotor. Sehingga masalah keperawatan pada pengkajian spiritual di sini kami tidak mengangkat masalah keperawatan. Untuk pemeriksaan fisik yang terdiri dari keadaan umum klien itu baik,
Namun saat ditanya, klien itu hanya diam acuh tak acuh dengan tatapan kosong. Untuk kesadaran klien itu komposmentis. Tanda-tanda vital yang kami dapat, yang pertama ada tekanan darah 100/70 mmHg, kemudian nadinya 90 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernafasannya 21 kali per menit. Dan untuk pengukuran yang terdiri dari pengukuran berat badan yaitu 45 kg dan juga tinggi badan 155 cm. Untuk keluhan fisiknya, klien itu tampak pucat dan juga berat badan klien itu menurun. Kemudian untuk status mental, di mana status mental ini terdiri dari penampilan. Klien itu terlihat cukup rapi dengan rambut tertata rapi dan juga bersih, mandi 2 kali sehari, keramas 2 minggu sekali, dan juga gosok gigi 2 kali sehari, di mana gosok giginya yaitu di pagi dan juga sore hari. Cara berpakaian klien itu baik dan juga tidak acak-acakan, sehingga masalah keperawatan yang kami ambil tidak ada masalah keperawatan yang kami angkat. Untuk pembicaraan yang terdiri dari frekuensi, volume, jumlah, dan juga karakter, klien itu tampak enggan untuk berbicara. Ketika ditanya oleh perawat, klien itu enggan untuk menjawab dan acuh tak acuh dengan pertanyaan yang diajukan dengan kontak mata yang kosong. Untuk aktivitas motorik atau psikomotor, di sini terdapat yang namanya keterlambatan, di mana dijelaskan bahwa klien itu tidak dapat melakukan aktivitas secara mandiri, sehingga harus dibantu oleh keluarga. Hal ini membuat klien itu merasa sedih dan juga malu, sehingga klien itu tidak dapat menerima penyakitnya. Untuk masalah keperawatannya yaitu ketidakberdayaan. Untuk mood dan juga afek, untuk moodnya yaitu putus asa, di mana di sini dijelaskan bahwa klien merasa sedih dan juga malu, sehingga pasien itu tidak dapat menerima penyakitnya. Untuk afeknya sesuai dengan putus asa, dengan putus asa yaitu klien itu tidak bersemangat dan juga acuh tak acuh akan pengobatan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Untuk interaksi selama mewawancara, klien itu hanya diam acuh tak acuh dengan tatapan kosong. Klien juga tampak menghindari kontak mata dengan perawat. Klien tampak sering menghela nafas dalam. Sehingga masalah keperawatan yang kami angkat yaitu isolasi sosial dan juga keputusasaan. Untuk persepsi sensori, di sini klien tidak memiliki halusinasi dan juga tidak terjadi yang namanya ilusi. Kemudian masalah keperawatannya, tidak ada masalah keperawatan yang kami angkat. Proses pikir yang terdiri dari arus pikir, di mana arus pikir klien itu tidak koheren, yang dijelaskan dengan arus pikir klien itu tidak sesuai dengan kenyataan, di mana klien tidak menerima penyakit diabetes mellitus yang diderita. Kemudian untuk isi pikirnya yaitu isolasi sosial, di mana di sini dijelaskan bahwa klien acuh tak acuh terhadap pertanyaan yang diajukan oleh perawat. Dan untuk bentuk pikirnya yaitu non-realistik, terbukti dengan klien itu memiliki pikiran isolasi sosial. Untuk masalah keperawatan yang kami angkat, yang pertama ada isolasi sosial dan juga keputusasaan. Untuk kesadaran, orientasi di mana terdiri dari waktu, tempat, dan juga orang. Tingkat kesadaran klien itu penuh, tidak ada disorientasi waktu dan juga tempat. Untuk memori, klien itu mengingat kejadian jangka panjang dan juga jangka pendek, seperti klien itu mengingat saat masa SMP. Kemudian klien juga itu masih mengingat kejadian ketika klien itu didiagnosa diabetes mellitus. Kemudian klien itu juga mengingat dengan baik kegiatan yang baru saja dilakukan oleh klien. Kemudian untuk tingkat konsentrasi dan juga berhitung, untuk konsentrasinya klien itu dapat berkonsentrasi ketika diajak berbicara. Klien itu tidak dapat berkonsentrasi ketika diajak berbicara. Ini dibuktikan dengan klien itu menghindari kontak mata saat berbicara. Kemudian untuk berhitung, klien itu dapat berhitung dengan baik, di mana dibuktikan dengan klien dapat melakukan pengurangan. Kemudian klien itu juga dapat melakukan penjumlahan dengan benar.
kemampuan penilaian, klien tidak memiliki gangguan halusinasi apapun, sehingga tidak ada masalah keperawatan yang kami angkat. Kemudian untuk daya tarik diri di sini dijelaskan bahwa klien itu merasa sedih dan juga malu, sehingga klien itu tidak dapat menerima penyakitnya. Klien juga tidak bersemangat dan juga tak acuh akan pengobatan penyakitnya yang tak kunjung sembuh, sehingga masalah keperawatan yang kami angkat yaitu keputusasaan. Untuk pengkajian kebutuhan persiapan pulang, di sini terdiri dari kemampuan klien memenuhi kebutuhan, di mana kebutuhannya itu berupa keuangan dan juga kebutuhan. Di sini dijelaskan bahwa klien itu mengatakan sudah siap untuk pulang, namun masih terkendala dengan keuangan, karena keuangan keluarga klien itu masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian untuk kegiatan hidup sehari-hari, untuk perawatan diri, klien mandi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Klien juga keramas 2 kali seminggu dan menggosok gigi 2 kali sehari, di mana di pagi dan juga sore hari. Kemudian untuk cara berpakaian klien itu menyisir rambutnya setiap hari dan juga mengganti pakaian secara rapi. Makanan klien di mana nafsu makan klien itu menurun. Untuk toileting di mana berupa BAB dan juga BAK, klien itu mengatakan buang air besar 1 kali sehari setiap pagi dan buang air kecil 6-7 kali sehari secara mandiri. Sehingga masalah keperawatan yang kami angkat di sini resiko defisit nutrisi, karena di sini ada data nafsu makan klien menurun. Kemudian untuk nutrisinya, frekuensi makan dan juga frekuensi kudapan dalam sehari yaitu 2 kali dalam sehari, di pagi dan juga malam hari. Nafsu makan klien itu tidak nafsu makan. Kemudian berat badannya yaitu 45. Untuk masalah keperawatan yaitu resiko defisit nutrisi. Kemudian untuk tidur, istirahat tidurnya, tidur siang klien itu dari jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian untuk tidur malamnya yaitu klien tidur malam dari jam 9 sampai jam 5.30. Kemudian untuk aktivitas sebelum dan juga sesudah tidur, di mana klien itu akan pergi ke kamar mandi dan juga akan melaksanakan sholat. Sebelum tidur, klien itu selalu membersihkan kaki dan melaksanakan sholat isya. Kemudian untuk gangguan tidur, klien mengatakan tidak mengalami gangguan tidur. Kemudian untuk kemampuan dan juga lain-lain, di mana untuk mengantisipasi kebutuhan hidup, klien tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Untuk membuat keputusan berdasarkan keinginannya, klien itu tidak mampu membuat keputusan terutama tentang pengobatannya. Sehingga untuk pengobatannya, klien itu tak acuh akan pengobatan penyakitnya. Dan masalah keperawatan yang kami angkat yaitu ketidakpatuhan. Untuk terapisnya yaitu keluarga, terapis teman sejawat, di mana di sini dijelaskan bahwa keluarga mendukung kesembuhan klien, begitupun dengan teman sejawat dan juga perawatnya, sehingga tidak ada masalah keperawatan yang kami angkat. Untuk mekanisme coping yaitu mekanisme coping klien itu maladaptif. Klien itu tidak mampu menerima penyakitnya, sehingga klien itu merasa sedih. Selain itu, klien itu merasa frustasi karena pengobatan yang rumit dan tidak mampu melakukan kebutuhan secara mandiri. Klien juga tampak semakin menderita dan juga putus asa selama 1 bulan terakhir. Klien tidak bersemangat dan juga acuh tak acuh akan pengobatan penyakit yang tak kunjung sembuh. Sehingga masalah keperawatan yang kami angkat, yang pertama ada keputusasaan dan yang kedua ada ketidakberdayaan. Untuk masalah psikososial dan juga lingkungan, di sini ada masalah dengan dukungan kelompok,
di mana klien itu tidak mampu berkomunikasi dengan masyarakat, masalah berhubungan dengan lingkungan, klien itu tidak memiliki masalah dengan lingkungannya. Masalah dengan pendidikan, klien itu mengatakan pendidikannya itu hanya sampai SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Masalah dengan pekerjaan, di mana klien itu tidak bekerja, sehingga klien itu hanya seorang ibu rumah tangga yang sekarang tidak mampu mengurusi rumah tangganya karena penyakit yang dideritanya. Kemudian untuk masalah dengan perumahan, klien itu mengatakan tinggal dengan suami dan juga anaknya. Masalah dengan ekonomi, pendapatan klien itu hanya bergantung kepada suaminya. Dan untuk masalah dengan pelayanan kesehatan, klien itu berobat di rumah sakit tentang penyakit yang dideritanya. Namun klien itu acuh tak acuh terhadap pengobatannya. Masalah lainnya, klien itu merasa sedih dan juga malu sehingga tidak dapat menerima penyakitnya. Selain itu, klien itu merasa frustasi karena pengobatan yang rumit. Sehingga masalah keperawatan yang kami angkat, yang pertama ada isolasi sosial, kemudian ada keputusasaan, selanjutnya ada ketidakberdayaan dan ketidakpatuhan. Untuk pengetahuan kurang, apakah klien itu memiliki masalah yang berkaitan dengan pengetahuan yang kurang? Klien itu tidak paham akan pentingnya pengobatan. Di sini dijelaskan bahwa klien tidak paham akan pentingnya pengobatan. Untuk aspek mediknya, di mana diagnosa medisnya, aksis pertama itu gangguan depresi mayor, kemudian aksis keduanya itu klien, aksis ketiganya itu ketidakberdayaan dan juga keputusasaan, aksis keempat itu tidak terkaji, dan aksis kelima itu dewasa. Untuk terapi medisnya, klien itu diberi yang namanya obat glibenclamide 1x1 mg dan juga metformin 1x1 mg. Untuk daftar masalah keperawatan, di sini ada beberapa masalah keperawatan yang kami angkat. Yang pertama ada ketidakberdayaan berhubungan dengan program perawatan atau pengobatan yang kompleks atau jangka panjang, dibuktikan dengan menyatakan frustasi atau tidak mampu melaksanakan aktivitas sebelumnya, yang kami ambil dari buku SDKI halaman 202. Kemudian selanjutnya ada keputusasaan berhubungan dengan stres jangka panjang, dibuktikan dengan perilaku pasif, yang kami ambil dalam buku SDKI halaman 196. Diagnosa selanjutnya kami ambil dari buku SDKI halaman 71, di mana diagnosanya yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin, dibuktikan dengan kadar glukosa dalam darah atau urin tinggi. Untuk diagnosa yang keempat yaitu resiko harga diri rendah kronis berhubungan dengan gangguan psikiatrik. Kami ambil dari buku SDKI halaman 220. Selanjutnya ada diagnosa isolasi sosial berhubungan dengan perubahan status mental, dibuktikan dengan tidak berminat, menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Di mana di sini kami ambil dari buku SDKI halaman 268. Diagnosa selanjutnya kami ambil dari buku SDKI halaman 252, di mana diagnosanya itu ketidakpatuhan berhubungan dengan program terapi kompleks dan atau lama, dibuktikan dengan perilaku tidak menjalankan anjuran. Selanjutnya, diagnosa yang terakhir adalah resiko defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, misalnya stres, keengganan untuk makan, yang kami ambil dalam buku SDKI halaman 81. Untuk pohon masalahnya di sini ada penyebab atau kausa yang yaitu ketidakstabilan kadar glukosa. Kemudian untuk masalah utamanya atau problemnya yaitu keputusasaan dan juga ketidakberdayaan. Sedangkan untuk akibat atau efeknya yaitu ada isolasi sosial, kemudian ada risiko harga diri rendah kronis, ketidakpatuhan dan juga risiko defisit nutrisi.
Untuk prioritas masalah keperawatan atau data diagnosa keperawatan prioritas, kami mengambil 2, yaitu ketidakberdayaan berhubungan dengan program perawatan atau pengobatan yang kompleks atau jangka panjang dibuktikan dengan menyatakan frustasi atau tidak mampu melaksanakan aktivitas sebelumnya, yang kami ambil dari buku SDKI halaman 202. Dan yang diagnosa prioritas yang kedua, yaitu keputusasaan berhubungan dengan stres jangka panjang dibuktikan dengan berperilaku pasif, yang kami ambil dari buku SDKI halaman 196. Untuk analisa datanya, di sini untuk masalah keperawatan ketidakberdayaan, di mana data subjektif yang kami dapat yaitu keluarga pasien itu mengatakan bahwa pasien itu frustasi karena ketidakmampuan pasien untuk melakukan aktivitas sebelumnya secara mandiri, yang kini aktivitas tersebut harus dibantu oleh keluarga. Dan untuk data objektifnya, saat ditanya itu pasien hanya diam acuh tak acuh dengan tatapan kosong, tampak menghindari kontak mata dengan perawat, dan juga tampak sering menghela nafas dalam. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, yaitu keputusasaan, diambil dari buku SDKI halaman 196. Untuk data subjektifnya, yang pertama, keluarga pasien itu mengatakan penyakit diabetes mellitus yang diderita pasien 1 tahun yang lalu itu membuat pasien itu sedih dan juga malu, sehingga pasien itu tidak dapat menerima penyakitnya. Keluarga pasien itu juga mengatakan bahwa pasien frustasi karena pengobatan yang rumit. Untuk data objektifnya, pasien itu tidak bersemangat dan juga acuh tak acuh akan pengobatan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Sedangkan untuk data objektif yang kedua, pasien itu tampak sering menghela nafas dalam. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah, yang kami ambil dari buku SDKI halaman 71. Di mana untuk data subjektifnya, keluarga pasien itu mengatakan bahwa pasien itu telah didiagnosa diabetes mellitus 1 tahun yang lalu. Untuk data objektifnya yaitu wajah pasien tampak pucat. Selanjutnya untuk diagnosa risiko harga diri rendah kronis, yang kami ambil dari buku SDKI halaman 220. Untuk data subjektifnya, keluarga pasien itu mengatakan penyakit diabetes mellitus yang diderita pasien 1 tahun yang lalu membuat pasien itu sedih dan juga malu, sehingga pasien itu tidak dapat menerima penyakitnya. Dan untuk data objektifnya, pasien itu tampak menghindari kontak mata dengan perawat, dan pasien itu tampak sering menghela nafas dalam. Selain itu, untuk data objektifnya, pasien tampak sering menderita dan juga putus asa 1 bulan terakhir ini. Untuk diagnosa keperawatan selanjutnya yaitu isolasi sosial, di mana kami ambil dalam buku SDKI halaman 268, di mana di sini kami tidak mencantumkan data subjektif karena tidak ada pernyataan dari keluarga maupun dari pasien yang sesuai dengan diagnosa isolasi sosial. Kemudian sedangkan untuk data objektifnya, saat ditanya itu pasien itu hanya diam acuh tak acuh dengan tatapan kosong. Pasien itu juga tampak menghindari kontak mata dengan perawat, dan juga pasien tampak sering menghela nafas dalam. Selanjutnya adalah ketidakpatuhan, di mana diambil dari buku SDKI halaman 252. Untuk data subjektifnya, keluarga pasien itu mengatakan penyakit yang diderita pasien itu membuat pasien frustasi karena pengobatan yang rumit. Untuk data objektifnya, pasien itu tampak tidak bersemangat dan juga acuh tak acuh akan pengobatan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Untuk diagnosa yang selanjutnya yaitu resiko defisit nutrisi, di mana kami ambil dari buku SDKI halaman 81. Untuk data subjektifnya kami tidak mencantumkan karena di sini juga tidak ada pernyataan dari keluarga maupun dari pasien yang sesuai dengan diagnosa resiko defisit nutrisi. Untuk data objektifnya, nafsu makan pasien itu menurun dan juga pasien tampak pucat. Untuk intervensi keperawatan yang kami lakukan dalam
diagnosa keperawatan yang pertama yaitu ketidakberdayaan, di mana tujuan dan juga kriteria hasil diharapkan setelah diberikan tindakan keperawatan selama 6 kali 24 jam, diharapkan itu keberdayaan klien itu membaik dengan kriteria hasil pernyataan mampu melaksanakan aktivitas 5, kemudian pernyataan frustasi ketergantungan pada orang lain 5, perasaan tertekan atau depresi skor 5, pernyataan rasa malu juga 5. Di mana intervensi yang bisa kami lakukan untuk bagian observasi, identifikasi harapan pasien dan juga keluarga dalam pencapaian hidup. Untuk bagian terapeutiknya, sadarkan bahwa kondisi yang dialami memiliki nilai penting, kemudian pandu mengingat kembali kenangan yang menyenangkan, kemudian libatkan pasien secara aktif dalam perawatan. Selanjutnya, kembangkan rencana perawatan yang melebarkan tingkat pencapaian tujuan sederhana sampai dengan kompleks. Selanjutnya, berikan kesempatan kepada klien dan juga keluarga terlibat dalam dukungan kelompok. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan yang memudahkan mempraktikkan kebutuhan spiritual. Untuk edukasinya, yang pertama, anjurkan mengungkapkan perasaan terhadap kondisi dan juga realistis. Kemudian, anjurkan mempertahankan hubungan. Anjurkan mempertahankan hubungan terapeutik dengan orang lain, latih menyusun tujuan sesuai dengan harapan, latih cara mengembangkan spiritual diri, dan juga latih cara mengenang dan juga menikmati masa lalu, misalnya prestasi dan juga pengalaman. Untuk diagnosa yang kedua yaitu keputusasaan, di mana tujuan dan juga kriteria hasil diharapkan setelah diberikan tindakan keperawatan selama 14 hari, diharapkan harapan klien itu membaik dengan kriteria hasil keterlibatan dalam aktivitas perawatan skor 5, selera makan skor 5, inisiatif skor 5, minat komunikasi verbal juga 5, verbalisasi keputusasaan 1, dan perilaku pasif 1. Dengan intervensi pada bagian pada tindakan observasi di sini yaitu identifikasi fungsi marah, frustasi dan juga amuk bagi pasien. Selanjutnya, identifikasi hal yang telah memicu emosi. Untuk tindakan terapeutiknya, fasilitasi mengungkapkan perasaan cemas, kemudian buat pernyataan suportif atau empati selama berduka, lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan, misalnya merangkul, misalnya juga bisa menepuk-nepuk, kemudian tetap bersama pasien dan juga pastikan keamanan selama ansietas jika perlu. Kurangi tuntutan berpikir saat sakit atau lelah. Untuk edukasinya, jelaskan konsekuensi tidak menghadapi rasa bersalah dan juga malu. Kemudian anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami, misalnya ansietas, kemudian marah, kemudian perasaan sedih. Anjurkan pengungkapan pengalaman emosional sebelumnya pada pola respon yang biasa digunakan, serta ajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat. Untuk tindakan keperawatan kolaborasi yaitu rujuk untuk konseling jika perlu. Selanjutnya, untuk diagnosa yang ketiga yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Untuk tujuan dan juga kriteria hasilnya yaitu setelah diberikan tindakan keperawatan selama 12 hari, diharapkan kestabilan kadar glukosa darah klien itu membaik dengan kriteria hasil kadar glukosa dalam darah yaitu 5. Untuk tindakan keperawatan yang kita lakukan untuk tindakan observasi, yang pertama ada identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia, kemudian ada identifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin meningkat, misalnya kekambuhan, penyakit kekambuhan, kemudian monitor kadar glukosa darah jika perlu, kemudian juga monitor tanda dan juga gejala dari hiperglikemia, misalnya poliuria, polidipsi, polifagi, kelemahan, melaise, pandangan kabur dan juga sakit kepala. Juga bisa dengan cara memonitor intake dan juga output cairan, serta monitor keton urin, kadar analisa gas darah dan juga elektrolit, tekanan orostatik dan juga frekuensi nadi. Untuk tindakan terapeutiknya, yang pertama ada berikan asupan cairan oral, kemudian konsultasi dengan medis jika ada tanda dan juga gejala hiperglikemia tetap atau hiperglikemia yang memburu.
Kemudian fasilitasi ambulasi jika ada hipotensi orostatik. Untuk tindakan edukasi, anjurkan menghindari olahraga saat kadar glukosa darah lebih dari 250 mg per dl. Kemudian anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri. Selanjutnya adalah anjurkan kepatuhan terhadap diet dan juga olahraga. Ajarkan indikasi dan pentingnya pengujian ketahuan urin jika perlu. Ajarkan pengolahan diabetes, misalnya penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan, penggantian karbohidrat, dan juga bantuan profesional kesehatan. Untuk tindakan kolaborasinya bisa kita lakukan yaitu kolaborasi pemberian insulin jika perlu, kolaborasi pemberian cairan intravena jika perlu, dan juga kolaborasi pemberian kalium jika perlu. Untuk resiko harga diri rendah, di mana tujuan dan juga kriteria hasilnya setelah diberikan tindakan keperawatan selama 7 hari, diharapkan harga diri klien itu membaik dengan kriteria hasil penilaian diri positif itu 5, kontak matanya 5, perasaan malunya 5, perasaan tidak mampu melakukan apapun itu 1. Di mana tindakan keperawatan yang bisa kita rencana tindakan keperawatan yang bisa kita rencanakan untuk tindakan observasi, di mana kita bisa mengidentifikasi budaya, agama, ras, jenis kelamin, dan juga usia terhadap harga diri. Selanjutnya memonitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri. Kemudian bisa dengan memonitor tingkat harga diri setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Untuk tindakan terapeutiknya bisa kita lakukan yaitu motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri. Kemudian motivasi menerima tantangan atau hal baru. Kemudian diskusikan pernyataan tentang harga diri, diskusikan kepercayaan terhadap penilaian diri, diskusikan pengalaman yang meningkatkan harga diri, diskusikan persepsi negatif diri, diskusikan alasan mengkritik atau rasa bersalah, diskusikan penetapan tujuan realistis untuk mencapai harga diri yang lebih tinggi. Kemudian diskusikan bersama keluarga untuk menetapkan harapan dan juga batasan yang jelas, berikan umpan balik positif atas peningkatan pencapaian tujuan dan fasilitasi lingkungan dan juga aktivitas yang meningkatkan harga diri. Untuk edukasinya, jelaskan kepada keluarga pentingnya dukungan dan dalam perkembangan konsep positif diri pasien. Selanjutnya, anjurkan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, anjurkan mempertahankan kontak mata dengan orang lain, anjurkan membuka terhadap kritik negatif, anjurkan mengevaluasi perilaku, anjurkan cara mengatasi bullying, latih peningkatan tanggung jawab untuk diri sendiri, latih pernyataan atau kemampuan positif diri, latih cara berpikir dan juga berperilaku positif, latih meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dalam menangani harga diri. Kemudian untuk diagnosa yang kelima yaitu tentang isolasi sosial, di mana tujuan dan juga kriteria hasilnya setelah diberikan tindakan keperawatan selama 7 hari, diharapkan keterlibatan klien itu membaik dengan kriteria hasil minat berinteraksi 5, afek murung atau sedih itu 1. Di mana intervensi yang bisa kita lakukan untuk tindakan observasi, identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain, kemudian identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain. Untuk terapeutiknya, motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan, motivasi dalam mengembangkan suatu hubungan, motivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok, motivasi berinteraksi di luar lingkungan, misalnya jalan-jalan, kemudian ke toko buku, kemudian diskusikan kekuatan dan juga keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain, diskusikan perencanaan kegiatan di masa depan, berikan umpan balik positif dalam perawatan diri, dan juga berikan umpan balik positif dalam setiap peningkatan kemampuan. Dan untuk tindakan edukasi, pertama, anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Kemudian anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan juga kemasyarakatan. Anjurkan berbagi pengalaman dengan orang lain. Anjurkan meningkatkan kejujuran diri dan menghormati hak orang lain. Anjurkan penggunaan alat bantu, misalnya kacamata dan juga alat bantu dengar. Anjurkan membuat perencanaan kelompok kecil untuk kegiatan khusus. Latih bermain peran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan juga latih mengekspresikan marah dengan tepat.
Untuk diagnosa yang keenam yaitu ketidakpatuhan, di mana tujuan dan juga kriteria hasilnya setelah diberikan tindakan keperawatan selama 24 jam, diharapkan tingkat kepatuhan klien itu membaik dengan kriteria hasil, perilaku mengikuti program perawatan atau pengobatan yaitu 5, perilaku menjalankan anjuran juga 5. Dengan intervensi di mana tindakan observasinya, identifikasi kepatuhan menjalani program pengobatan. Untuk tindakan terapeutiknya, buat komitmen menjalani pengobatan dengan baik, kemudian buat jadwal pendampingan keluarga untuk bergantian menemani pasien selama menjalani program pengobatan jika perlu, dokumentasikan aktivitas selama menjalani proses pengobatan, kemudian diskusikan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat berjalannya program pengobatan, dan libatkan keluarga untuk mendukung program pengobatan yang dijalani. Untuk edukasi, yang pertama bisa informasikan program pengobatan yang harus dijalani, kemudian informasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani program pengobatan, anjurkan keluarga untuk mendampingi dan juga merawat pasien selama menjalani program pengobatan, dan anjurkan pasien dan juga keluarga melakukan konsultasi ke pelayanan kesehatan terdekat jika perlu. Untuk intervensi yang terakhir, di mana dengan diagnosa risiko defisit nutrisi, diharapkan setelah diberikan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan status nutrisi klien itu membaik dengan kriteria hasil nafsu makan klien itu meningkat yaitu 5. Di mana intervensi yang bisa kami lakukan, yang pertama dengan tindakan observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan juga intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan juga jenis nutrien, identifikasi perlunya penggunaan selang mesogatrik, kemudian monitor asupan makanan, monitor berat badan, dan juga monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk tindakan terapeutiknya, yang pertama lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, kemudian fasilitasi menentukan pedoman diet, misalnya piramida makanan, kemudian sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, berikan makanan yang tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan yang tinggi kalori dan juga tinggi protein, berikan suplemen makanan jika perlu, hentikan pemberian makanan melalui selang nasogatis jika asupan oral dapat ditoleransi. Untuk tindakan edukasinya, yang pertama itu anjurkan posisi duduk jika pasien itu mampu, kemudian ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk tindakan kolaborasinya, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri, kemudian antihistamin jika perlu, kemudian dengan cara mengkolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan juga jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Untuk implementasinya, karena di sini kami terdapat 2 masalah prioritas, maka implementasi dan juga evaluasi kami hanya memaparkan 2 masalah prioritas tersebut, yaitu ketidakberdayaan dan juga keputusasaan. Untuk implementasi dari ketidakberdayaan, di sini ada mengidentifikasi harapan pasien dan juga keluarga dalam pencapaian hidup, kemudian menyadarkan bahwa kondisi yang dialami itu memiliki nilai penting, kemudian memandu mengingat kembali kenangan yang menyenangkan, kemudian bisa melibatkan pasien secara aktif dalam perawatan, dan mengembangkan rencana keperawatan yang melibatkan tingkat pencapaian tujuan sederhana sampai dengan kompleks, memberikan kesempatan kepada klien dan juga keluarga terlibat dalam dukungan kelompok, menciptakan lingkungan yang memudahkan mempraktikkan kebutuhan spiritual, menganjurkan mengungkapkan perasaan terhadap kondisi dengan realistis, menganjurkan mempertahankan hubungan, misalnya menyebutkan nama dan orang yang dicintai, menganjurkan mempertahankan hubungan terapeutik dengan orang lain, melatih menyusun tujuan sosial dengan sesuai dengan harapan, dan juga melatih cara mengembangkan spiritual diri, melatih cara mengenang dan juga menikmati masa lalu, misalnya prestasi dan juga pengalaman. Untuk yang kedua yaitu
mengidentifikasi fungsi marah, frustasi, dan juga amuk bagi pasien. Selanjutnya, mengidentifikasi hal yang memicu emosi, memfasilitasi pengungkapan perasaan cemas, membuat pernyataan suportif atau empati selain berduka, melakukan sentuhan untuk memberikan dukungan, misalnya merangkul dan juga menepuk-nepuk. Tetaplah bersama pasien dan juga pastikan keamanan selama ansietas jika perlu. Mengurangi tuntutan berpikir dan juga sakit atau lelah. Menjelaskan konsekuensi tidak menghadapi rasa bersalah dan juga malu. Menganjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami, misalnya ansietas, marah, dan juga sedih. Kemudian menganjurkan pengungkapan pengalaman emosional sebelumnya dan juga pola respon yang bisa digunakan. Kemudian mengajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat dan merujuk untuk konseling jika perlu. Untuk evaluasinya, di sini untuk evaluasi dari ketidakberdayaan, di sini karena tindakan keperawatan yang kami lakukan itu pada tanggal 1 Mei dan pada kriteria hasil dalam rentang waktu 6 kali 24 jam atau 6 hari, maka pada tanggal evaluasi kami itu mencantumkan yaitu 6 Mei, di mana untuk evaluasinya kami menggunakan format SWOT, di mana S-nya itu klien mengatakan sudah bisa menerima mengenai kondisi penyakitnya yang mengharuskannya mendapatkan bantuan dan melaksanakan aktivitas dibantu dengan keluarga, dan klien itu mengatakan sudah tidak malu dengan keadaannya. Untuk O-nya, klien itu sudah mulai berinteraksi dengan baik dan juga terlihat lebih bahagia. A. Masalah keperawatan ketidakberdayaan teratasi dan planningnya itu intervensi dihentikan. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu keputusasaan, di mana di sini karena tindakan kami itu lakukan pada tanggal 1 Mei dan pada kriteria hasil dalam rentang waktu 14 hari, maka tanggal pada evaluasi keputusasaan kami cantumkan 14 Mei 2018, di mana untuk subjektifnya klien itu mengatakan sudah menerima penyakitnya dan juga klien itu tidak merasa malu dengan penyakit yang diderita klien. Klien itu juga mengatakan sudah dapat menerima pengobatan yang harus ia jalani. Kemudian untuk O-nya, klien itu terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya dan juga patuh terhadap pengobatan yang diberikan. Untuk A-nya, masalah keperawatan keputusasaan teratasi dan P-nya intervensi dihentikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.